yang kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapa, ketika kami memanggil Engkau sebagai Bapa, karena kasih-Mu kepada kami, karena kemurahan dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami gemetar. Rasa takut ada pada kami, rasa malu ada pada kami, ketika kami tidak mengasihi Engkau seutuhnya, ketika kami tidak memanggil nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu yang ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di luar ruangan ini, kami mau memanggil Engkau. Kami mau siap mendengar firman Tuhan yang membentuk hati kami, membentuk karakter kami, memperbaiki iman kami, sehingga kami didapati orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Inilah kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, Tuhan baik buat kita semua. Tuhan mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Dia memperhatikan rohani kita, Dia memperhatikan iman kita, Dia memperhatikan semua kehidupan apa yang kita butuhkan. Dia memperhatikan, dan tidak pernah satu langkah, tidak pernah sekejap mata yang Dia menutup untuk kita. Oleh sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini, seberapa saudara yang ada di ruangan ini, seberapa saudara yang ada di luar daripada ruangan ini, saudara mau ikuti ibadah ini. Puji Tuhan, saudara. Saya pernah membaca, roh agamawi ada roh yang menghalangi orang percaya untuk mengenal kebenaran dan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rohani orang percaya, sehingga melumpuhkan untuk orang percaya berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dikatakan roh agamawi telah bekerja dengan berabad-abad lamanya. Sekarang muncul dengan strategi operasional yang lebih canggih dan lebih tersamar, sehingga orang tidak sadar, membuat orang percaya lebih taat kepada pemimpin agama, pemimpin gereja daripada Tuhan. Saudaraku, Jonas Clark merupakan pendiri Spirit of Life Ministry Church di California. Dia katakan, roh agamawi adalah kuasa kegelapan yang mempengaruhi orang-orang supaya berlaku saleh dengan membenarkan diri sendiri atau bersikap super rohani.
Tetapi Tuhan Yesus berkata lain. Firman Allah berkata lain. Firman Allah berkata dan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak diperdaya oleh roh-roh agamawi. Kita tidak diperbudak, kita tidak dibutakan oleh agama-agama roh-roh agamawi. Tetapi supaya mata hati kita tercelik, melihat kebenaran, melihat kuasa Tuhan, sehingga orang Kristen dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita akan buka bersama. Saudara, kita akan buka, baik saudara yang di luar, tapi saya tidak menganjurkan, maaf hari ini saya berbicara dari tempat ini, saya tidak menganjurkan saudara beribadah di rumah karena sudah tidak ada lagi corona. Saya mengundang saudara untuk ada di dalam ruangan ibadah, karena hari ini di mana kita berkumpul memuliakan Allah di dalam bait Allah, saudara. Dan saya mohon saudara untuk hadir, karena saya tahu selama 2 tahun kita berada di dalam live streaming, kita berada ikut mengikuti YouTube, tetapi kita melihat bagaimana orang yang setia di dalam mengikuti di live streaming yang ada di YouTube dan lain-lain itu kurang untuk menghargai, menghormati hari Sabat, menghormati ibadah-ibadah. Saudara, saya mengundang saudara yang ada di luar sekarang, saudara mau melangkah untuk masuk dalam rumah Tuhan, di mana tempat saudara beribadah, saudara jangan santai di rumah, tapi saudara ambil waktu untuk berada di dalam ruangan ibadah. Puji Tuhan. Saudara, kita akan buka bersama di dalam Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-6a dulu. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Hanya itu dulu, saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kata menerima artinya kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan lain-lainnya. Dan kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang kita sembah, Allah yang luar biasa itu. Ketika ini kata telah menerima Kristus, ya, kita sudah mengincipi semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita telah mengincipi kasih Tuhan yang luar biasa. Kita telah menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak, saudara, tidak, apa yang kita tidak bayangkan itu sudah disiapkan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat ya ayat yang dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Apa yang Tuhan mau? Tuhan tidak mau kita sebagai orang Kristen yang biasa. Tuhan mau melakukan yang jauh lebih daripada apa yang kita pikir dan kita lakukan. Ini maksud Tuhan. Rasul Paulus menuliskan bahwa dia inginkan ada jemaat-jemaat yang berhasil di dalam iman, jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam iman. Dan oleh sebab itu dia katakan apa yang dia mau, Tuhan mau lewat Rasul Paulus tuliskan firman Tuhan ini kepada kita. Ayat yang ke-6b, saudara, kita akan baca. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap ini artinya tidak bergerak. Ya, di mana hati kita, pikiran kita, gaya hidup kita, tujuan hidup kita, iman percaya kita, kasih kita, ibadah kita, penyembahan kita seharusnya tetap pada Tuhan Yesus. Tidak kepada lain hal, tidak kepada roh agamawi yang mengatur manusia sehingga manusia bukan menjadi takut kepada Tuhan, tetapi menjadi takut kepada pemimpin-pemimpin agama. Tapi kita yang Tuhan inginkan supaya kita hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Jangan bergeser, saudara.
Ini saudaraku yang kekasih. Dari kata tetap yang kedua, arti yang kedua, dia katakan tetap, artinya terpaku, tertanam pada iman dan pada firman, berdiri di tempat, kata hanya pada Yesus saja. Tapi apakah orang Kristen masih seperti apa yang Tuhan mau? Dan firman Allah hari ini mengajarkan kita untuk kita hendaklah hidupmu, hidup saudara dan saya, dikatakan kita tidak bergerak. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi saudara berada dan berdiri tegap di hadapan Tuhan. Saudara tetap terpaku, saudara tertanam di mana saudara, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tapi kita melihat zaman sekarang, orang lebih memilih senang. Jangan orang Kristen lebih memilih yang enak, di mana dia mau beribadah. Saudara, kita lihat di rumah. Saya tidak memuji diri saya sendiri, tapi ketika 2 tahun lamanya karena corona, ya, saya dengan Lia kami tetap beribadah. Hari Minggu kami mandi dengan pakaian yang bagus, kami duduk dan kami berdoa karena tidak bisa ke gereja. Kami beribadah di rumah. Tidak pernah satu minggu kami lalai. Bukan begitu saja, setiap hari kami mengikuti jam-jam doa. Setiap hari kami berpuasa. Bukan berpuasa, mengambil perjamuan suci. Setiap hari kami melakukan semuanya. Karena saya tahu dunia sedang tergoncang. Dunia sedang ditakuti oleh roh-roh, yaitu roh-roh sakit penyakit yang membinasakan, membunuh manusia. Kalau bukan Tuhan Yesus, saudara, kami yang ada di Jakarta mungkin tidak, ke pasar pun tidak berani. Tapi saya ke pasar biasa, saudara. Bukan saya melawan syarat-syarat orang berini, tapi saya biasa, saya katakan Tuhan, saya ada di dalam Tuhan, saya tetap di dalam Tuhan, saya tetap beribadah kepada Tuhan. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus tidak pergi ke pasar atau beribadah? Biasa-biasa saja. Nah, saudaraku yang kekasih, kata tetap situ artinya terpaku, ya, tertanam. Saudara harus terpaku, tertanam di dalam Yesus Kristus, tertanam di dalam firman Allah, tertanam di dalam iman saudara. Jangan melihat yang lain, jangan melihat dunia ini. Hari ini Pak Jack, maaf saya katakan, jemaatnya berkurang banget. Jemaatnya kurang banget, saudara. Yang Tuhan inginkan dari bagian kedua yang harus kita lakukan, dikatakan pada ayat yang ke-7, dikatakan begini. Ayat yang ke-7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar, saudara. Tuhan mau kita berakar di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Contoh sebuah pohon yang kuat menandakan kondisi pohon itu di mana akarnya stabil, akarnya kuat, tidak tergoyah. Sehingga Tuhan, firman Allah, Rasul Paulus berkata lewat firman Allah, supaya kamu berakar, supaya dikatakan kita kuat, kita didapati seperti pohon yang stabil karena akarnya dalam, karena akarnya kuat. Jadi saudara memiliki akar yang kuat supaya kita kokoh, supaya kita kuat, supaya kita tidak tergoncang. Dunia boleh bergoncang, saudara. Penyakit membuat orang-orang beriman pun membuat tergoncang. Bisnis ekonomi membuat orang tergoncang. Tetapi firman Allah katakan, ketika engkau memiliki akar yang kuat,
berakar iman yang kuat, maka engkau tidak tergoncang. Dunia boleh roboh kiri dan kanan. Mazmur 91 katakan, 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 orang rebah di kananku, engkau tetap berdiri dengan tegap. Karena apa? Kita berakar kepada Yesus Kristus. Iman kita berakar dengan kuat. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita semua berpegang hanya kepada Yesus dan firman dan Roh Kudus yang membuat kita tidak tergoncang, membuat orang-orang Kristen tergoncang karena kondisi dunia ini. Tapi ketika kita punya firman Allah, akar firman Allah kita kuat. Ketika kita punya iman, punya akar firman iman yang kuat, maka badai hidup ini tidak membuat kita tergoncang. Saudara mau saudara tidak tergoncang? Saudara mau tidak saudara tidak jatuh? Pegang Tuhan Yesus, pegang firman Allah. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa memiliki akar yang kuat? Saudara, bagaimana kita bisa memiliki akar yang kuat? Satu saya tuliskan di sini, bahwa bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Iman yang bagaimana? Iman yang terus bertumbuh. Iman yang terus bergerak naik, saudara. Ya, iman yang terus dikatakan harus saudara ingin iman saudara ini kuat. Saudara harus melibatkan diri di dalam pelayanan. Ya. Saudara harus punya hubungan pribadi dengan Dia. Saudara yang tidak terputus-putusnya. Bangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat jumlah yang hadir, jumlah yang di luar mendengar firman Tuhan, Tuhan merasa sedih. Kenapa orang Kristen ya, tidak bertekun untuk akar saudara kuat, bertekun. Kedua dikatakan bertekun supaya kita memiliki fondasi akar yang kuat. Untuk memiliki fondasi akar yang kuat, dapat dilihat berapa banyak firman yang kita lakukan. Banyak orang Kristen dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, tahu pengorbanan Yesus, tapi dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Maka ini disebut dia tidak akan memiliki fondasi iman yang kuat karena ia tidak melakukannya. Saudaraku yang kekasih, mengapa ada orang Kristen yang kendor imannya? Mengapa ada orang Kristen yang rapuh imannya? Mengapa ada orang Kristen yang hilang imannya? Mengapa ada orang Kristen yang lenyap imannya? Saudara, terletak ketika dia mendengar dan dia melakukan firman Tuhan. Orang tidak bisa kuat kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Fondasi akar daripada imannya tidak akan kuat. Saudaraku yang kekasih, kita melihat satu contoh yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dan 25 sampai 27. Mengapa ada iman orang percaya yang kendor? Saudara lihat di sini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datang banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikannya di atas batu. Saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun semua rumah. Fondasi, saudara, fondasi itu harus kuat. Membangun sebuah gedung, fondasinya perlu kuat. Fondasi itu adalah kita menanamkan ketika kita melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hal yang kedua dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Saudaraku, tadi saya katakan mengapa ada iman orang percaya yang kendor, yang rapuh, yang hilang, yang lenyap, terletak pada ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia melakukan firman Tuhan. Salah pertama kali bagaimana kita harus memiliki akar yang kuat, yaitu dia bertekun, melakukan firman Allah, yaitu bertekun. Orang Kristen harus bertekun, tidak sekedar menjadi orang Kristen semau saja. Saya dengar firman Tuhan, saya tidak melakukan, itu hak saya. Mungkin saudara, orang lain berkata, saya dengar firman Tuhan, saya lupa, itu hak saya. Atau mungkin ada orang Kristen yang berkata, saya dengar firman Tuhan, tetapi saya buang lagi di pasar, itu hak saya. Tetapi saudara, ini kita lihat, ketika tidak ada ketekunan di dalam hidup kita, dengan serius, saya katakan, serius melakukan firman Tuhan, dengan tekun melakukan firman Tuhan, maka dikatakan orang ini tidak akan memiliki akar yang kuat. Ya biasa, ketika ada badai, ketika ada banjir, ketika ada masalah, ketika ada problem dalam hidupnya, ketika ada sedikit sakit pilek saja, saudara, pilek saja, ketika dia bingung sedikit, aduh uang belanja kurang, apa yang dia lakukan? Dia tidak mau lagi beribadah. Ketika Tuhan melihat keadaan dunia ini, melihat gereja, maka hati Tuhan jangan seperti pada waktu zaman Nuh. Tuhan melihat, aku membuat manusia, tapi mereka tidak beribadah kepadaku. Mereka melakukan semau hidup mereka. Zaman Nuh, artinya pada waktu itulah Tuhan berkata, aku menyesal sudah menciptakan manusia. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, umat yang ada di tempat ini, aku menyesal telah memilih engkau menjadi anakku. Dan ketika pada zaman Nuh mengalami hal itu, semua manusia mati karena banjir, air bah yang begitu besar. Nah, kita zaman sekarang ini, kita menghadapi dunia yang kacau, kita menghadapi dunia politik Indonesia yang tidak karu-karuan, menghadapi dunia yang menakutkan, teknologi hebat, sehingga manusia tidak lagi bawa Alkitab ke gereja. Manusia hanya bawa, orang percaya hanya bawa handphone. Sudah hebatnya manusia, ya, tidak perlu lagi Alkitab. Saya menganjurkan jemaat di tempat ini, kalau jemaat di luar saya tidak tahu, saudara datang bawa Alkitab, jangan bawa handphone. Handphone, coba saudara periksa, ini kitab suci. Handphone suci ada? Khusus untuk Alkitab? Ada? Tidak ada, saudara. Semua dimuat, yang buruk,
yang jahat, yang baik, yang manis, yang pahit, semua ada di dalam handphone. Kenapa kita orang Kristen hanya bawa Alkitab saja sudah keberatan? Sudah keberatan. Bukankah manusia ini keberatan karena dosa, tapi bawa Alkitab sudah keberatan. Sudah tidak lagi mau menghargai bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang suci. Saudara pulang dan saudara buka handphone saudara baik-baik. Di mana ada dituliskan ini handphone suci saya? Enggak ada, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka sudah lari kepada roh-roh agamawian yang membodohkan mereka, membutakan mereka untuk tidak mengenal kebenaran. Dan hari ini saudaraku yang kekasih, kaum muda, saudara bawa Alkitab. Orang tua lebih lagi bawa Alkitab. Saudaraku yang kekasih, ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah akar fondasi iman kita menjadi kuat. Untuk memiliki akar iman rohani yang kuat dibutuhkan ketekunan dan mendisiplinkan diri. Orang Kristen tidak disiplin, saya katakan. Jam ibadah tidak menghargai jam ibadah, tidak disiplin. Jam doa tidak lagi mau berdoa. Jam baca firman Tuhan tidak lagi mau baca firman Tuhan. Tidak disiplin. Untuk menjadi punya akar iman yang kuat, kita harus mendisiplinkan diri, mengatur waktu, ya. Banyak menyerap firman Tuhan, setia beribadah, saudara. Ini, saudara, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia menyembah. Masih adakah orang Kristen, orang percaya yang ada dalam gereja eklesia? Mungkin saudara di luar saya tidak berani katakan. Tapi jemaat eklesia, masihkah kita mendisiplinkan diri untuk kita beribadah dengan setia kepada Tuhan? Masihkah kita beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan? Masihkah kita mau berdoa? Masihkah kita mau membaca firman Tuhan? Atau semua ini sudah hilang? Atau semua ini sudah lenyap karena pengaruh dunia, karena masalah hidup, karena apa-apapun yang banyak mempengaruhi saudara, membuat semua yang membuat supaya iman akar saudara menjadi kuat itu hilang. Sekarang hari ini saudaraku, saya rindu dengan kasih Kristus. Saya katakan, kembalikan akar iman saudara yang tadi lemah menjadi kuat dengan membaca firman Tuhan, dengan setia beribadah. Orang Kristen tidak kompromi dengan waktu yang ada di luar, tapi orang Kristen kompromi dengan waktunya Tuhan. Orang Kristen tidak kompromi dengan masalah hidupmu, tapi Tuhan mau bermasalah dengan masalahmu. Hari ini saudaraku yang kekasih, kita mendisiplinkan diri untuk memiliki akar iman rohani yang kuat. Jangan biarkan keadaan kita diambil. Jangan biarkan iman kita diambil oleh dunia ini. Saudara, setia dalam ibadah, setia berdoa, setia memuji Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara, masih adakah saudara memuji Tuhan? Masihkah ada pujian dalam mulut saudara? Masihkah saudara berdoa, punya waktu untuk berdoa? Masihkah saudara punya waktu untuk membaca firman Tuhan? Masihkah punya saudara menyembah Dia? Menyanyi aja tidak, apalagi menyembah saudara. Rapuh iman orang percaya zaman sekarang.
Saudara, ketika rapuh maka akan lenyap, bisa lenyap. Saudara, di sini saudaraku yang kekasih, kita harus mendisiplinkan diri kita dengan penyembahan. Saya tertarik dengan kata penyembahan. Penyembahan bagi orang percaya adalah tanggung jawab pertama kepada Tuhan. Penyembahan adalah suatu tanda kita menghormati dan kagum akan Dia. Amin, saudara. Penyembahan akan menghadirkan hadirat Tuhan. Penyembahan akan menghadirkan urapan kuasa Tuhan. Tapi masih adakah orang Kristen punya hati yang rindu menyembah Dia? Ya, sekedar. Saudara, saya beri kesaksian diri saya. Ketika saya tertarik dengan gereja Pantekosta adalah penyembahan. Saya dari gereja lain, merek yang lain, Tuhan Yesus satu. Saya tertarik. Saya bilang, kok orang sini kok menyembah ya? Kenapa saya tidak? Saya mulai jatuh cinta dengan gereja ini. Saya mulai jatuh cinta dengan gereja ini. Saya tiru-tiru orang menyembah. Saya belum tahu. Tapi ketika saya mendisiplinkan diri untuk masuk dalam penyembahan, saudara, luar biasa. Saya merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar ketika saya menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya luar biasa ketika saya masuk di dalam penyembahan. Saudara, kita tidak bisa melayani Tuhan, kita tidak bisa mengiring Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang jemaat yang setia, jemaat yang takut kepada Tuhan kalau ketika kita tidak minta Roh Kudus yang kau saudara hadirkan di dalam penyembahan itu memberi kekuatan kepada saudara. Saudara tidak akan mampu, saya katakan, cukup sampai di situ. Tapi Tuhan akan bekerja lewat penyembahan saudara. Lewat saudara menarik kuasa Tuhan, kasih Tuhan, urapan Tuhan untuk turut bekerja dalam pelayanan, di dalam jemaat, di dalam diri kita setiap hari. Saudaraku yang kekasih, penyembahan itu jauh bukan sekedar memuji Tuhan, bernyanyi dan berdoa. Tadi saya katakan penyembahan itu adalah tanggung jawab pertama kita kepada Tuhan. Saudara jemaat yang hadir hari ini, yang di luar saya tidak lihat muka mereka, apakah saudara hari ini saudara mau komitmen untuk menyembah Tuhan? Tuhan disenangkan dengan penyembahan saudara. Tuhan dimuliakan, Tuhan dihormati dengan penyembahan saudara. Saudaraku yang kekasih, penyembahan ini dimotivasikan oleh kasih. Ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka kita mau menyembah Tuhan. Ketika kita menganggap utama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saudara, inilah letak kekuatan saudara dan saya. Letak kekuatan saudara dan saya. Letak saudara, saya katakan letak kekuatan. Jadi penyembahan ini saya ingin kepada jemaat di tempat ini khususnya, supaya kita jadikan penyembahan sebagai gaya hidup pelayanan kita, gaya hidup
diri kita. Saudara nikmati kuasa Tuhan lewat penyembahan. Saudara akan lihat berbeda. Saudara, dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk kita melakukan. Saudara, apakah saya bisa berbuat orang bertobat? Apakah saya bisa membuat orang itu setia? Apakah saya bisa berbuat orang itu rajin beribadah? Hari ini saya panggil telepon mereka, hadir dalam ibadah. Mereka datang. Tapi sampai di situ. Tapi ketika kita bawa mereka di dalam penyembahan kita ucapkan dengan air mata kita menangisi jemaat-jemaat ini. Di dalam penyembahan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja. Banyak saudara jemaat di tempat ini yang pernah tidak beribadah sampai 2 tahun. Saya tidak pernah panggil. Saya tidak pernah berkata datang beribadah. Saya tidak pernah undang mereka untuk beribadah. Saya sebut nama mereka. Nama A, B, saya sebut. Tahu-tahu mereka datang sendiri. Saudaraku yang kekasih, Allah akan turut bekerja. Saudara, untuk akar fondasi kita kuat, saudara jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Amin. Jangan mau digeser oleh pengharapan Injil. Di dalam Kolose 1 ayat 23. Ya. Supaya saudara bangun hubungan dengan Tuhan yang kuat. Hanya bisa saudara membangun hubungan dengan kuat. Saudara tidak akan bergeser dari iman pengharapan saudara. Supaya kita memiliki dasar fondasi akar yang kuat, dikatakan hidup di dalam kasih, maka kita bisa memiliki akar rohani yang kuat kalau hidup kita mengasihi Tuhan. Orang Kristen, orang percaya, pernahkah saudara berkata kepada diri saudara, kasih saya kepada Tuhan ini berapa persen? Saudara yang melayani Tuhan, saudara yang main musik, saudara yang mimpin pujian, saudara yang singer, song leader, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara, ketika saudara mengasihi Tuhan, maka akar fondasi saudara semakin kuat, semakin dalam. Saya berkata, saya cerita ke Alfred, saya ada di sini bukan karena saya pintar, tapi karena hati saya mengasihi Tuhan. Hati saya mengasihi jiwa-jiwa. Itu saja. Itulah modal saya untuk ada di Atambua. Bukan modal pintar, bukan modal kaya, bukan modal bisa, bukan modal sekolah, tapi modal kasih. Kasih saya kepada Tuhan. Dan modal saya yang kedua adalah ketaatan. Tuhan pergi ke Atambua untuk beritakan firman Tuhan. Layani orang Atambua untuk supaya mereka dengar firman Tuhan. Pada waktu saya datang, saya mencangkul tanah, mencangkul hati mereka. Saya taburkan benih firman Tuhan. Hanya karena kasih. Hanya karena kasih saya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, untuk memiliki akar yang kuat, di dalam Yohanes 15 ayat 4, harus mendekatkan diri pada Kristus. Kalau jauh-jauh saudara, ya, saya ragukan bahwa dia akan memiliki akar iman yang kuat. Harus mendekatkan diri pada Kristus, rapat dengan Kristus, nempel dengan Kristus, maka akar fondasi kita akan kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang
saya ingin sampaikan kepada saudara di dalam Kolose tadi. Kita kembali kepada Kolose bagian B. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dasar bangunan rumah rohani adalah firman. Saya katakan dasar bangunan rumah rohani adalah firman Tuhan Yesus sendiri, bukan dibangun di atas diri sendiri. Tapi dasarnya untuk membangun sebuah rumah, dasar yang kuat yaitu Yesus Kristus, firman. Saudara, membangun di atas dasar yang kuat akan menentukan seberapa kokohnya bangunan di atasnya. Saudaraku, dan dimulai dari mana? Saudara akan membangun di atas Kristus. Saudara akan mulai bangun dari satu yang disebut titik permulaan. Ketika saudara bertemu dengan Yesus Kristus, yaitu pertobatan. Sesudah pertobatan, saudara akan masuk dalam baptisan air. Bertobat dulu ya saudara, bukan baptis dulu. Bertobat baru masuk dalam baptisan. Bukan sudah dibaptis tapi belum bertobat. Susah saudara. Yang sudah dibaptis asal susah untuk bertobat. Apalagi kalau kita baptis orang belum bertobat. Saudara di bab pertobatan, saudara masuk dalam baptisan air, maka ada pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita sudah alami pertobatan. Saudara masuk dalam pertobatan, maka saudara dilahirkan kembali menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Baru Roh Kudus diberikan kepada saudara. Ketika Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara, maka saudara akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi peranan Roh Kudus dalam setua membangun rumah di atas Kristus ini, peranan Roh Kudus dikatakan ketika kita ini sudah lahir kembali, kita mendapatkan kasih anugerah Tuhan, kita mendapatkan pengampunan Tuhan, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Saya ingin bertanya kepada saudara, saudara sudah tahu apa itu Roh Kudus? Itu Tuhan Yesus sendiri, Bapa kita sendiri. Dia katakan, aku akan pergi dan aku akan mengirimkan penolong bagimu. Karena dia tahu manusia ini lemah, manusia ini tidak mampu melakukan dalam proses penyelamatan ini. Bukan ketika kita dibaptis kita menerima keselamatan, belum saudara. Tapi kita harus melalui satu proses keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Jadi masih ada proses yang harus kita lalui sampai kita memiliki dikatakan kehidupan yang kekal. Ini satu proses. Jadi bukan gampang kita waktu dibaptis kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah selamat. No, saudara. Tidak semudah itu, tidak segampang itu orang berada di dalam kerajaan surga. Kita orang Kristen belum selesai. Saya katakan saudara yang duduk dengan saya yang berdiri di tempat ini, kita belum selesai untuk hidup di dalam proses untuk kita hidup mencapai kesempurnaan, mencapai apa target yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, dasar bangunan kita adalah Kristus, dan kita harus dilalui dengan satu tanda pertobatan. Banyak orang Kristen yang sudah bertobat. Saya bertanya, bukan sudah banyak orang Kristen yang sudah bertobat. Yang di luar sana dengar, adakah orang Kristen semuanya sudah bertobat? Atau
Atau saudara menganggap gampang orang Kristen masuk surga? Saya katakan itu tipu daya agamawi, sehingga manusia tidak lagi mengenal kebenaran. Manusia berjalan di dalam semau hidupnya, tidak lagi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tertipu oleh roh-roh agamawi. Tidak perlu orang Kristen setia ke gereja, tidak perlu orang Kristen bertekun di dalam Tuhan, tidak perlu orang Kristen untuk taat kepada Tuhan dan lain-lainnya. Cukup saya setelah dibaptis, saya masuk surga. Enak? Enak, saudara. Saudara jangan sama dengan orang penjahat yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri daripada Tuhan Yesus waktu disalib. Hari itu dia percaya dan menerima, berkata kepada Yesus, jangan lupa Tuhan, kalau engkau di surga, jangan lupa saya, bahwa saya juga Tuhan. Aku juga ingin bersama-sama dengan engkau di Taman Firdaus. Jangan orang Kristen berkata demikian, bahwa saya Tuhan bawa di Taman Firdaus. Cukup saya jadi orang Kristen melalui proses pertobatan. Pertobatan, saya katakan pertobatan. Saudara akan melihat ini yang Tuhan inginkan daripada orang Kristen. Pertobatan, masuk dalam lahir baru. Saudara baru menerima Roh Kudus. Sesudah itu saudara baru melihat pengharapan kebangkitan yang akan terjadi bagi saudara dan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Yesus. Gak gampang, saudara. Oleh sebab itu orang Kristen dikatakan harus membangun dirimu sendiri. Tidak bisa hamba Tuhan angkat saudara, cokol di sini, simpan dari rumah, bawa ke gereja. Tapi saudara bangun dirimu sendiri untuk saudara bisa menerima satu janji yang Tuhan sediakan, masuk dalam target yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan sangat cinta kepada saudara dan saya. Tuhan tidak mau lewatkan satu di antara saudara untuk menjadi orang Kristen yang sia-sia. Tuhan begitu memperhitungkan, saudara. Hal yang keempat, ketika kita menerima ketiga hal tersebut di atas, maka ayat yang dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Yang firman Tuhan tuliskan dalam hal ini bukan iman yang statis, tapi iman yang dinamis, yang terus bertumbuh, yang berkembang. Kalau melihat perkembangan dunia begitu canggih, orang Kristen kalah jauh. Pertumbuhan canggih, pertumbuhan yang luar biasa, orang Kristen masih santai. Orang Kristen masih santai. Ya, saya sudah beriman. Iman itu ada ukuran. Ya. Iman itu ada kualitasnya. Tuhan mau iman yang kita miliki dari hari ke hari terus bertambah. Terus bertambah, semakin bertambah, saudara. Saudara, seperti halnya tumbuhan dimulai dari benih. Dan benih itu dimulai dari sebuah kerinduan dan komitmen kita. Kita bisa memiliki iman yang terus teguh. Iman yang tidak bergeser. Iman yang terus bertumbuh, dimulai dengan sebuah kerinduan dan komitmen saudara. Hari ini adakah saudara rindu
Tuhan, saya ingin memiliki iman saya yang bertumbuh. Saya ingin memiliki iman yang seperti orang lain. Saya ingin memiliki iman yang terus bertambah makin hari. Makin hari makin bertambah. Dimulai dengan satu komitmen saudara. Saya anjurkan kepada saudara untuk ada saat teduh secara pribadi. Saya anjurkan saudara untuk ada doa pribadi. Saya anjurkan saudara supaya saudara membaca firman Tuhan. Saya menganjurkan saudara untuk taat, setia, dan beribadah. Bagaimana orang bisa memiliki iman yang berteguh dan terus bertambah ketika dia tidak melakukan semua yang tadi saya sebutkan. Ibadah, ogah, setia, ogah, ogah semua. Ya, abu-abu saudara. Jadi saya memikirkan gimana orang Kristen ini bisa masuk jadi daftar orang yang memiliki iman yang teguh. Tuhan bingung, Tuhan pilih, Tuhan lihat mana yang saya mau lihat orang-orang ini yang memiliki iman itu. Hari ini saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita bertambah teguh di dalam iman kita. Sehingga ada badai, saudara, ketika ada hal-hal yang lain. Roh saudara tidak pudar, saudara beribadah kepada Tuhan. Jangan mau ditipu, disesatkan, dibohongi oleh ajaran-ajaran agamawi yang membenarkan bahwa manusia diselamatkan ketika dia dibaptis, tapi tanpa melalui satu proses. Saudaraku yang kekasih, hari ini saudara akan ambil satu komitmen. Tuhan, mampukan saya. Saudara tidak mampu, saya pun tidak mampu kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Penolong itu Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa punya kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Saudara bisa setia, bisa taat beribadah. Kalau berbicara orang lain bekerja, siapa yang tidak bekerja? Banyak yang bekerja, tapi masih ada orang yang setia. Siapa yang mungkin berkata, wah dia itu macam-macam hal, banyak pekerjaan di luar, tapi masih ada orang yang setia. Hari ini saudaraku yang kekasih, mari saudara dan saya mengambil satu komitmen, mengambil satu keputusan bahwa saya mau menjadi orang Kristen yang militan, yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang saya mau lakukan. Saya tidak mau lagi ditipu oleh dunia ini. Saya tidak lagi ditipu oleh kedagingan saya. Saya tidak mau lagi ditipu oleh dunia ini. Kenapa saya dibohongi oleh dunia ini? Saya dibohongi oleh kedagingan saya, oleh nafsu saya, membuat saya tidak melakukan apa yang Tuhan rindukan. Firman Tuhan mau hari ini saudara terbangun, iman saudara terbangun, iman saudara dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang kelima, hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Kita bersyukur. Ayat yang tadi dikatakan, terakhir dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kita bersyukur sebagai orang telah dipilih. Kita bersyukur menjadi orang yang terpanggil untuk keluar daripada kehidupan yang gelap. Tapi sampai sekarang orang Kristen masih tertipu oleh dunia ini. Orang Kristen masih tertipu dengan kemalasan. Orang Kristen masih ditipu dengan ketidaksetiaan. Orang Kristen masih ditipu
ditipu dengan kemalasan, kekecewaan Tuhan terhadap orang Kristen. Saudara, jangan sia-siakan ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Saya saudara bersyukur orang di luar sana tidak mengenal kebenaran, tapi saudara diberi kebenaran. Kita bukan orang-orang yang mengenal roh agamawi supaya jemaatnya tidak tahu kebenaran, tapi gereja ini membukakan kebenaran bagi saudara, dan itu saudara harus lakukan. Jangan mau ditipu. Orang Kristen zaman sekarang ditipu, diperdaya, diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh dagingnya sendiri, diperbudak dengan nafsunya sendiri. Saudara berkata, stop, saya tidak lagi mau diperbudak oleh perkara-perkara yang ada di dunia. Saya sekarang mau melangkah. Saya ingin memiliki iman rohani saya kuat. Hari ini saudaraku yang kekasih, stop saudara ditipu lagi oleh setan. Stop saudara dibohongi oleh setan, ditipu oleh dunia ini, ditipu oleh kenikmatan dunia ini. Orang tidak beribadah, dia merasa benar. Kasihan. Orang tidak datang beribadah, merasa biasa-biasa saja. Sadar tidak sadar, dia sudah memberi kesempatan pada iblis untuk menipu dirinya. Tapi bagi saudara yang hadir, saudara yang mengikuti di luar sana, jangan mau ditipu. Pegang firman Tuhan. Hari ini saudara berkata, saya mau komitmen. Saya mau komitmen untuk menyembah Tuhan. Saya mau komitmen untuk setia. Saya mau komitmen untuk memuji Tuhan lebih banyak. Saya mau setia beribadah. Saya mau lebih taat melakukan firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan. Sekarang waktunya, saya katakan, jangan tunda-tunda. Waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Ketika saudara dan saya masih ada waktu, tidak ada sempat lagi dia membaca firman Tuhan. Tidak ada sempat lagi kita mau memuji Tuhan. Ketika Tuhan katakan, hamar sudah terpukul kepada kita, masih ada waktu. Saudara bangkit. Bangkit dengan iman. Bangkit dengan kuasa Tuhan. Bangkit dengan firman yang saudara miliki. Ketika kaki saudara terjerat hari ini, ketika tangan saudara terjerat, ketika mulut saudara terjerat, ketika mata saudara terjerat oleh setan, saya berdoa di dalam nama Yesus supaya saudara terlepas. Jangan tinggal diam saudara sementara dijerat, dirantai oleh dosa, dirantai dengan kemalasan, beribadah tidak setia beribadah, dan lain-lain. Saya mau berdoa dalam nama Yesus. Terlepas di dalam nama Yesus. Jangan biarkan, oh Nina Bobo, saya cukup jadi orang Kristen, sudah selamat. Cukup saudara. Sudah cukup berapa puluh tahun saudara hidup. Ada 30 tahun, ada yang 40 tahun, lebih ada 50 tahun, ada 60 tahun. Saya sudah 70 tahun. Cukup. Cukup kita ditipu oleh Tuhan selama ini. Hari ini saya akan berbalik dari hidup yang dulu ditipu oleh iblis, ditipu oleh roh-roh agamawi. Sekarang saya balik dan berbalik untuk mencari Tuhan. Sudah waktunya saudara. Terlepas dari setiap belenggu-belenggu yang membelenggu manusia,
nafsu manusia, keadaan dunia, HP saudara menipu saudara. Berapa banyak orang Kristen tertipu oleh HP. Banyak orang Kristen yang tertipu dengan TikTok itu saudara. Banyak orang Kristen tertipu dengan berita-berita. Dia lupa untuk baca firman Tuhan. Hari ini saudaraku yang kekasih, mungkin saudara menganggap saya khotbah keras, tapi saya mengasihi saudara. Saudara dan saya perlu Tuhan. Saudara dan saya perlu firman. Saudara dan saya perlu untuk hidup berbalik dan mencari Dia. Masih ada waktu. Carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Carilah Tuhan selama Dia masih berkenan kepada kita. Karena ada waktu di mana tidak ada lagi waktu buat kita. Ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan, sekalipun kita mau cari Dia dengan cara apapun. Saudara, tidak bisa. Waktu inilah waktu perkenanan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak